Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Syiar Anbiya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu berlimpah barokah darinya. Di video ini Ustadz Adi Hidayat akan membahas tentang tafsir surah Al-Fatihah. Namun sebelum menonton pastikan sahabat sudah like, komen dan subscribe. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas amal kebaikan dari para sahabat-sahabat dan kelak di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Amin ya robbal alamin. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi qad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali beraktivitas dan telah menunaikan salat zuhur berjamaah. Kita bermohon pada Allah supaya mudah-mudahan salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi amalan yang pernah kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita coba untuk kembali meneruskan kajian rutin kita untuk bahasan tafsir Al-Quran Al-Karim atau bagaimana Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ayat-ayat Quran, menjelaskan kandungan Quran, kemudian disampaikan pada para sahabat, sahabat mengajarkan kembali, dan para ulama mengajarkan kepada kita. Jadi apa yang akan kita bahas bukan pendapat saya pribadi atau pemikiran, tapi kita coba sandarkan pada keterangan-keterangan ulama-ulama yang terhubung pada risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya tidak punya kemampuan menafsirkan ya. Saya nggak bisa menafsirkan Al-Quran ya, karena terbatas. Karena keterbatasan itu kita kemudian mencari ya pemahaman-pemahaman yang sekiranya pernah disampaikan oleh para ulama yang terhubung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diketahui lewat dalil Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Di situ Allah menegaskan bahwa Allah mengutus ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Allah menegaskan bahwa di situ Allah telah mengutus seorang rasul untuk menyampaikan kepada kita ayat-ayatnya yang nanti ditujukan dan diajarkan kepada kita semua. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina. Ya, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul yang nanti tugasnya menyampaikan ayat-ayat kami. Ya, yatslu itu bukan sekedar mengatakan atau membacakan ya. Beda antara iqra dengan utslu, itu lain. Kalau iqra itu sekedar baca. Tapi kalau utslu tilawah itu juga mengajarkan kandungannya. Ini maksudnya, ini maknanya. Karena itu kalau ayatnya dilanjutkan kita akan temukan pemahamannya. Wa yuzakkikum. Kemudian beliau bertugas membantu kita supaya bisa membersihkan keadaan diri kita. Wa yu'allimukumul kitab. Nah itu poinnya. Lalu mengajarkan kandungan Alkitab itu, Al-Quran itu supaya menjadi panduan kehidupan, tidak hanya berupa gambaran-gambaran ayat yang bisa dibaca. Jadi ketika ibu baca misal atau antum baca ya ikhwan ayat Quran tentang salat ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu orang yang yakin dengan Allah kemudian dia buktikan dengan tunaikan salat. Itu tidak hanya dibacakan oleh Nabi, tapi diajarkan bagaimana cara salat yang benar. Begini salatnya, begini mulai takbirnya, bahkan dari wudunya. Ini wudu yang baik, begini menghadap kiblat sampai selesai salatnya. Dan tidak tepat kalau ada seseorang baca Quran, tahu salat ya, tapi belum tahu bagaimana cara belajarnya. Bisa keliru. Ya, bahkan pernah nanti di zaman Nabi ada seseorang menunaikan salat ya, lalu tiba-tiba dia salam, oleh Nabi diminta untuk mengulang salatnya. Ya kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757 dan di hadis Muslim nomor hadis 397. Nah, Nabi mengajarkan lagi kemudian pada para sahabat, sahabat mengajarkan lagi sampai kepada para ulama, sampai kepada kita. Manhaj inilah yang kita ikuti supaya tafsiran kita, pemaknaan kita terhadap Al-Quran itu benar berdasarkan keterangan Nabi. Khawatirnya banyak orang berpendapat, tapi menurut Nabi tidak begitu gitu. Ya, oleh karena itulah kemudian Nabi menyampaikan dalam beberapa hadis yang sampai kepada kita riwayat sahih, termasuk di Ibnu Majah nomor hadis 233, kata Nabi, al-ulama warathatul anbiya.
para ulama itu pewaris para nabi. Kalau waris itu kan artinya sesuatu yang berurut kan? Ya, sesuatu yang berurut ya. Dari kata wirathah, waratha yarithu, sesuatu yang terurut begini. Jadi artinya setiap ada ulama itu benar-benar belajar, ya, maka dia mewarisi ilmu-ilmu sebelumnya sampai kepada nabi. Ingat, nabi tidak mengatakan ala ulama saja, tapi ulama yang warathatul anbiya. Karena mungkin ada para ulama ya, atau mengklaim dirinya ulama tapi tidak warathatul anbiya, ilmunya tidak didasarkan pada nabi. Antum banyak saksikan kan sekarang ada tagline di TV ulama, tapi pernyataannya kok jauh dari nabi gitu. Ya, semua agama sama, boleh memilih yang misalnya di luar ketentuan Quran, ya, boleh menetapkan sesuatu yang dilarang nabi, itu bukan ulama. Ya, bahkan yang paling miris ada ya, yang disebut ulama kemudian masuk ke tempat ibadah umat lain lalu mencela saudaranya sama muslim. Ini bukan ulama namanya. Ya, jadi di sini nabi ingin mengatakan dan membedakan antara ulama betul dengan ulama yang keliru. Ya, jadi kalau Anda ingin belajar sesuai ketentuan Nabi, cari ulama-ulama yang warathatul anbiya, ilmunya kemudian sejajar dengan atau berakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi. Jelas ya? Baik. Maka dari itu kemudian Imam Muslim membuat satu bab khusus dalam kitab beliau syarah Sahih Muslim, disyarah oleh Imam An-Nawawi. Ya, dari 9 jilid yang ada, Anda bisa buka di jilid yang pertama, halaman 119. Bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Itu langsung beliau menulis babul isnad minad din. Bab belajar, susunan pelajaran sampai ke Nabi itu juga bagian yang sangat menentukan dalam agama kita. Dari situlah kemudian mohon izin kalau nanti kita akan mencoba memahami ayat-ayat Quran, saya tidak berusaha menampilkan pendapat tapi berusaha menggali sampai ketemu keterangan Nabi. Baik itu dari sisi bahasanya, sisi ayatnya ataupun dari sisi pemaknaannya. Sepakat sampai sini? Baik. Harus sepakat ya, sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Anda bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan ulama, nggak sepakat. Anda aneh itu ya. Barangkali agak kurang sehat tuh kalau nggak sepakat. Baik. Bismillah, saya mohon izin memulai dengan cepat karena kondisinya nggak seperti biasa. Ada sesuatu yang harus mungkin diistirahatkan dulu. Jadi nanti kita coba fokus dalam bahasan kita, dan karena saya mulai lebih cepat, maka saya pun akan nanti berhenti lebih cepat ya. Baik. Bismillah. Di pertemuan lalu kita telah membahas tentang makna dari surah Al-Fatihah yang insyaallah hari ini kita akan sempurnakan pembahasannya. Jadi sekarang adalah bahasan penutup di surah Al-Fatihah sampai dengan insyaallah kalimat amin. Bila sudah kita selesaikan sampai situ, di pertemuan berikut insyaallah kita bisa masuk ke surah Al-Baqarah. Ya, dan seperti biasa saya coba nanti hadirkan kembali referensi kitab yang kita jadikan acuan. Baik, di pertemuan lalu kita telah belajar tentang sebagian makna dari kalimat ihdinas siratal mustaqim dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada orang-orang yang dalam kehidupannya dia selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau yang disebut dengan hudan. Bahkan kita dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari memohon petunjuk ini minimal 17 kali dalam sehari. Kita bacakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, mohon berikan kami hudan. Perhatikan cara kita menerjemahkan ya. Saya pernah ajarkan ini. Jadi hudan dimaksud tidak sekedar jalan yang lurus. Ya, tapi hudan itu bisa berarti solusi dari segala persoalan kehidupan, kemudahan dalam hidup, termasuk juga petunjuk-petunjuk yang memudahkan aktivitas kehidupan kita. Baik, ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak cukup sampai sini. Kita terangkan di pertemuan lalu, ketika kita memohon petunjuk, jangankan kita, umat dulu pernah minta petunjuk. Orang Yahudi pernah minta petunjuk, bahkan pernah minta langsung dikirim seorang nabi. Ya, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 89 pernah minta, posisi paling kiri sebelah atas itu kan. Tapi falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ya, tatkala dikirim oleh mereka nabi yang mereka ketahui tandanya sendiri. Di unik Pak ya. Pernah minta, ya Allah, tolong kirimkan kami seorang nabi. Ini ada kaum yang menyakiti kami. Tolong kirimkan nabi-nabi untuk membimbing kami, minta ciri-cirinya. Ciri-cirinya begini, begini, begini. Dikirimkan oleh Allah, plus dengan cirinya. Tapi setelah diketahui dengan ciri-cirinya semuanya kafaru bih, mereka ingkari karena nggak sesuai dengan selera mereka. Ya, ada selera lain yang tidak diinginkan oleh mereka. Nabinya mereka inginkan dari keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ishak, tapi yang dikirimkan kemudian lewat jalur Nabi Ismail alaihissalam. Karena mereka tidak menginginkan itu, walaupun cirinya mereka minta.
Karena mereka nggak pernah minta, ya Allah kirimkan dari kalangan Nabi Ishak, nggak minta itu. Ya cuma kirimkan tandanya begini, begini, begini. Lalu dikirimkan oleh Allah. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. Tatkala dikirimkan apa yang telah mereka ketahui, tandanya mereka paham, mereka ingkar dengan itu. Masya Allah. Hanya karena, ya mohon maaf ya, nabinya tidak seperti yang mereka damba-dambakan, keturunan Nabi Ishak, itu pun sebetulnya mereka nggak mintakan. Ya tidak mintakan. Ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ada yang dulu pernah minta petunjuk kepada Allah, diberikan petunjuk, mereka gagal memanfaatkan itu. Ada juga orang-orang yang minta kepada Allah, minta diberikan petunjuk juga, cuman kemudian tersesat. Ya, nabinya mereka mau bunuh, setelah itu bikin ajaran-ajaran baru, setelah itu kemudian mereka berlebihan dalam menunaikan amalannya, sampai mengatakan Allah itu tidak hanya satu, bahkan ada 3 gitu kan? Ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, kemudian ada Anak. Dan itu nanti kita coba akan tafsirkan. Nah, jangan sampai ada orang Islam ketika memohon kepada Allah petunjuk kehidupan, minta dimudahkan, minta diberikan solusi, setelah Allah turunkan bisa seperti itu. Ada orang-orang yang terlaknat, ada orang-orang yang tersesat dalam kehidupannya. Maka diteruskanlah kemudian ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, 1, ghairil maghdubi 'alaihim, 2, waladdallin, 3. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Belum saya terangkan, kan mau diuraikan. Kalau jelas saya selesai, saya pulang ya kan. Baik, belum. Kita terangkan dulu baru kemudian jadi jelas. Bismillah. Astagfirullah. Jadi ada 3 persoalan di bahasan terakhir kita untuk hari ini. Kita masuk ke ayat ke-7 ya. Teman-teman yang tertinggal, tolong nanti kembali review kembali yang telah kita bahas supaya lebih mudah untuk menyambungkan dan tidak terlampau luas uraian yang saya sampaikan. Ayat ke-7 yang kita akan bahas, ini kajian penutup. Jadi, bismillah. Siratal ladzina, ini kan? Siratal ladzina, 1, an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. 1. Kemudian yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim. Maghdubi 'alaihim. Yang terakhir, waladdallin. Baik. Waladdallin. Oke. Ini 3 poin ini yang coba kita bahas. Setelah itu kita tutup dengan amin, dan pertemuan berikutnya insyaallah kita sampai pada surah dan ayat yang baru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Quran tidak hanya membatasi pada permohonan yang melahirkan petunjuk atau hudan yang sifatnya mudah. Ya, shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Jangan cukupkan sampai sini, karena orang dulu pun ada yang pernah meminta kepada Allah petunjuk yang sangat mudah, dan Allah betul-betul mudahkan. Nanti saya tunjukkan berdasar uraian Al-Quran. Bahkan jangankan masalah beragamanya Pak ya, ya, masalah makanannya pun Bu, itu mudah luar biasa. Mereka pengen manisan, tinggal ngambil. Ya, mereka pengen misalnya madu, tinggal ngambil. Kalau kita mesti ke hutan dulu, ya, atau ambil misalnya, mencari dulu baru dapatkan. Ini enggak, apapun yang diinginkan tinggal ngambil. Mereka jalan kepanasan, awannya Pak langsung di atas itu. Nanti kita turunkan ayat-ayatnya. Masya Allah kan, awannya langsung di atas. Kalau kita bikin payung dulu gitu kan, atau beli payung baru pakai dulu, mereka enggak. Tapi ketika mendapatkan kemudahan itu, ternyata mohon maaf tidak menjadikan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kenikmatan yang bisa menghadirkan mereka dekat dengan Allah. Baik, maka dari itulah kemudian kita saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk atau hudan dari Allah, maka diteruskan dengan 3 ketentuan ini. 1, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang kita mintakan pertama. Ya, an'amta 'alaihim. Ya Allah, mohon berikan kepada kami ya, petunjuk kehidupan, kemudahan-kemudahan hidup yang melahirkan nikmat bagi kami. Saya ulang ya, yang melahirkan nikmat bagi kami. Antum pilih mana kalau sedang punya masalah? Cepat tapi nggak enak, atau lama tapi nikmat? Cepat tapi nikmat ya, kenapa antum? Maka di sini Anda hadirkan kan? Tadi kan yang tadi mudah kan? Ayat ke-6 itu kan mudah. Saya sudah tafsirkan di pertemuan lalu ya.
Nah, tidak cukup dengan mudah saja. Kemudahan yang diridhai oleh Allah adalah kemudahan yang melahirkan nikmat. Seperti orang-orang dulu pernah diberikan. Nikmat apa yang dimaksudkan? Awas, kalau antum punya nikmat, yang merasa nikmat dengan kehidupan, tapi aturannya tidak seperti di ayat ini, berarti itu bukan nikmat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Kalimat nikmat di sini, perhatikan kalimatnya, itu kemudian disatukan dengan ini, dhamir atau kata ganti yang menunjuk kepada pemiliknya, Allah. An'amta, ya, kata nikmatnya kemudian disandingkan dengan kepemilikan yang langsung menunjuk kepada Allah. Siratal ladzina an'amta, yaitu kemudahan-kemudahan hidup, jalan-jalan mudah, solusi yang mendatangkan kenikmatan darimu ya Allah, bukan dari yang lain. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab disertakan dengan pemiliknya, ini menunjukkan bahwa kalimat dimaksud harus sesuai dengan keinginan pemiliknya. Jadi kalau misalnya Anda menyandingkan kalimat ini, nikmat dari Allah, ketika Anda katakan nikmatnya dari mana ini? Dari Allah. Artinya, maaf, nikmat yang Anda peroleh itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Jadi kalau saya merasa mendapat nikmat tapi Anda melanggar ketentuan Allah dalam cara memperolehnya, itu bukan nikmat dari Allah. Ya, Anda keliru di situ. Ya. Saya beri contoh, misal kita pakai Quran aja ya. Quran surah ketiga ayat 37, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Kita bicara tentang Maryam alaihissalam. Baik, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Baik, ini Maryam alaihissalam bukan nabi, bukan rasul. Baik ya, bukan nabi, bukan rasul. Tapi beliau mendapatkan kenikmatan dari Allah yang sangat luar biasa, yang bahkan berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Ya. Apa yang didapatkan? Padahal di sampingnya itu ya, ada seorang perawat namanya Nabi Zakaria yang merawat beliau, memberikan makanannya, memberikan minumannya, dimintakan oleh keluarganya, ayahnya Imran, ibunya Hannah, pamannya Nabi. Tapi setiap masuk ke mihrabnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap masuk Nabi Zakaria ke mihrabnya Maryam, di dalamnya sudah ada kebutuhan Maryam. Makanannya ada, pakaiannya ada, segalanya ada di sini. Nah, poinnya adalah yang paling menarik, ketika ditanya oleh pamannya Nabi Zakaria, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini? Kan saya yang ngantar. Kenapa sudah ada di situ? Baik, padahal pintunya belum pernah dibuka oleh siapapun. Maryam terjaga. Begitu dibuka, ada di situ. Begitu dibuka, ada. Bahkan kalau Anda musim anggur dapat anggur, itu wajar. Ini bukan musim anggur, ada anggur. Ya, dan setiap kali begitu, makanya bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana semua ini? Perhatikan jawabannya. Qalat huwa min indillah. Maryam berkata, semua ini dari Allah. Baik, jelas di sini? Semua ini dari Allah. Tapi apakah cukup dengan pernyataan itu? Tidak. Harus diuji apakah ini benar dari Allah atau tidak. Bagaimana bisa memastikan kalau semua ini berasal dari Allah? Maka tidak mudah. Maryam itu disiapkan dulu oleh orang tuanya. Anda mesti lihat turunannya di ayat 35 sampai 36 sampai awal dari ayat 37. Bagaimana bisa mendapatkan seorang anak mendapat nikmat luar biasa diberikan oleh Allah? Bagaimana persiapannya? Ibu bapaknya menyiapkan dulu sejak dalam kandungan. Ya, inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Idz qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran mulai bermohon kepada Allah sejak mulai mengandung. Ya Allah, saya bermohon jadikan anak yang saya kandung ini, saya ingin bernazar ya Allah supaya lebih dekat denganmu, rajin ibadah, lebih dekat, lebih soleh, lebih takwa. Ketika itu dilakukan, ayat 36-nya tidak cukup hanya dalam kandungan. Begitu lahir, ya langsung memohon kepada Allah agar dijauhkan dari setan, diberi nama yang baik. Ya, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika berkembang, awal ayat 37-nya dibikinkan mihrab, dicari guru yang baik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda perhatikan turunannya ya. Dalam kandungan disiapkan. Begitu lahir dimohonkan kebaikan. Tidak cukup dengan doa, doanya dibuktikan dengan ikhtiar. Awas, ini bagi orang tua ya, catatan. Anda sering berdoa, ya Allah jadikan anak saya soleh, rajin sholat, bisa menghafal Quran. Tapi ikhtiar Anda itu tidak sama, tidak equal dengan doanya. Disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, nggak pernah ngajarin Quran, bagaimana bisa ngambung dengan doa?
Nah, Maryam berbeda ketika dilahirkan, orang tuanya berdoa, lalu dipilihlah guru yang terbaik, yang dekat dengan Allah. Tidak ada yang paling dekat dengan Allah saat itu kecuali Nabi Zakaria. Ya, maka beliau yang merawatnya. Antum cari orang-orang baik, orang-orang saleh. Jangan cuma sekolah-sekolah yang favorit, tapi guru-gurunya nggak baik. Cuma cari uang, gitu kan? Cuma rame-rame dan sebagainya. Itu nggak akan nyampe ilmunya, nggak akan berkah. Cari orang-orang baik yang dekat dengan Allah. Antum keliling dulu, lihat-lihat. Ya, jangan-jangan sekolahnya punya masjid, tapi gurunya nggak pada pernah ke masjid. Ya bagaimana anaknya bisa ke masjid, kan? Coba cek dulu kebiasaannya. Nih, ya kalau sudah ini dilakukan, titipkan kepada Allah, cari tempat yang baik, maka jawabannya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah terima itu, dirawat langsung oleh Allah, diperhatikan sampai dia tumbuh. Itu yang dimaksud dengan an'amta alaihim. Jadi kalau Anda perhatikan, ada ikhtiar, kemudian ada ridha di sini. Baru di sini muncul aturan. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke sini pelan-pelan, kalau kita kembalikan ke ayat ini, ya, yang baru datang langsung nyambung saja ya, langsung diikuti saja supaya saya tidak mengulang terlampau luas. Kalau kita kembalikan ke sini, orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, yang melahirkan kenikmatan hidupnya, baik, maka yang pertama ini, dia harus berusaha mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Coba cek, antum jangan-jangan berusaha cukup dapat uang, gitu kan? Alhamdulillah, cukup banyak dan sebagainya. Tapi cara Anda usaha tidak sesuai dengan aturan Allah. Itu bukan nikmat namanya. Walaupun kelihatan uangnya ada. Saya beri contoh aturan Allah dalam mencari rezeki kan, yang umum kan ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya kan? Hai manusia, silahkan cari kebutuhan makan Anda, kebutuhan hidup Anda, alhamdulillah, ya, dengan cara yang halal. Coba cek Quran surah kedua ayat 168, halalan thayyiba, dengan cara yang halal. Jadi kalau Anda misalnya berusaha, kemudian mencari, bekerja, tapi tidak dengan cara yang halal, walaupun uangnya dapat, itu bukan nikmat yang dimaksudkan di sini. Jelas? Dan hidupnya nggak akan nikmat. Silahkan cek, hidup Anda akan penuh dengan kegelisahan, nggak tenang. Dapatnya nggak tenang, dialokasikannya nggak tenang, nggak nyaman, gitu kan? Ini yang paling bahaya. Kalau nggak percaya, silahkan coba aja kecil-kecilan, tapi kembaliin lagi ya. Pulang dari sini, antum pakai sendal orang lain tuh, yang paling bagus tuh. Ya, kalau antum merasa tenang, itu aneh itu. Pasti nggak akan tenang tuh. Ya, dari mulai pakainya nggak akan tenang, dari mulai nyiapkannya nggak akan tenang. Ya, pasti itu. Orang-orang yang bersiap mengambil yang bukan haknya, pasti nggak akan ada kenikmatan dalam dirinya. Jelas di sini? Baik ya. Jadi yang dimaksudkan pertama itu aturannya. Itu aturannya. Ini poin yang pertama ya. Yang kedua, jadi ini sesuai dengan aturan. Yang kedua, nikmat yang dimaksudkan di sini juga tidak sekedar nikmat yang didapatkan untuk memudahkan kehidupan, tapi lihat poinnya, ternyata juga berarti nikmat yang mendekatkan pemiliknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dia dekat dengan Allah. Baik. Menjadikan orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum bukan cuma cari misalnya makanan, gitu kan? Ibu pakaian dan sebagainya, gitu kan? Ya, alhamdulillah pakaian ada, harta ada, tapi dengan itu Anda tidak menjadikan diri Anda dekat dengan Allah. Itu pun bukan nikmat yang dimaksudkan. Ya, jelas ya? Mohon izin. Anda carinya halal, benar mencarinya. Betul itu kan? Alhamdulillah. Tapi ternyata yang halal yang dihasilkan itu tidak menjadikan Anda dekat dengan Allah. Itu pun bukan yang dimaksudkan. Karena ketika Maryam sekali lagi mendapatkan nikmat itu, makanannya ada, pakaiannya ada, rezekinya ada, dan semua itu lebih menjadikan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala, misal, saya beri contoh lanjutan, ya. Meminta orang beriman kerja, itu perintahnya beda, Pak. Ya, saya mohon izin ya ke ikhwan dulu karena biasanya mencari kerja kan untuk laki-laki ya. Ketika perintah mencari kerja untuk orang beriman itu beda dengan manusia pada umumnya. Tadi manusia pada umumnya Quran surah kedua ayat 168, untuk orang beriman pilihannya dua. Satu, Quran surah kedua ayat 172, posisi paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke atas. Yang kedua, ini yang istimewa.
Quran surah ke-7 ayat 96. Sisi paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Maaf, ini saya boleh hapus? Baik, alhamdulillah. Gak apa ya. Sudah mau 3 tahun ya, alhamdulillah sampai hari ini. Saya masih konsisten, datang sendiri, terangin sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Gak apa. Bismillah. Quran surah kedua ayat 172. Quran surah ke-7 ayat 96. Tolong fokus karena waktu kita sangat terbatas. Saya akan pamit lebih cepat ya. Jadi mohon izin untuk bisa kita maksimal untuk belajar. Perhatikan teman-teman. Tidak setiap nikmat yang kita dapatkan itu bisa dikatakan nikmat dalam pandangan Al-Quran. Ketika nikmat dimaksud tidak menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, misal dalam hal mencari pekerjaan pun, ini kalimat Qur'annya diatur dengan sempurna. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Anda cek di ayat 168, kalimatnya menggunakan nas. Ya ayyuhan nas. Kalau nas itu, an-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Manusia. Untuk orang Islam saja atau umum? Umum ya. Jadi yang ini aturan umum. Kalau amanu, orang beriman, untuk siapa? Tayyib, orang beriman saja, orang Islam. Sekarang perhatikan aturannya. Yang di sini kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halal thayyibah. Yang di sini kalimat halalnya dibuang. Kulu min thayyibati, thayyib dan dijamakan. Thayyibati ma razaqnakum. Ya, ma razaqnakum. Ini poinnya. Perhatikan kalimatnya untuk teman-teman. Lihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kulu, silakan Anda berusaha, bekerja, beraktivitas. Ibu kalau mau bisnis juga silakan, ya. Tapi mencari nafkah itu tugas laki-laki. Lihat kalimatnya. Kenapa kalimat halalnya dibuang? Aturan pertama, orang yang telah punya iman itu tidak akan pernah mempersoalkan lagi masalah halal dengan haram. Karena iman yang ada dalam dirinya akan otomatis membimbing dia pada yang halal. Jadi kalau Anda telah menyatakan diri Anda beriman tapi masih mencari yang haram, ada yang salah dalam imannya. Ini aturan pertama. Tapi yang paling menarik, bukan hanya sekedar mencari yang halal saja. Ya. Karena itu normal, standar gitu kan. Yang paling menarik, ma razaqnakum. Ini poinnya. Ma razaqnakum, apa yang telah kami tetapkan. Jadi dia selain mencari yang halal juga mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Misal, ini yang Allah bolehkan, ini yang tidak. Ini yang harus dijauhi, ini yang harus dekatkan. Ketika Anda bisa bekerja seperti ini, mengikuti aturan Allah dalam kehidupan, maka thayyibat, kami akan lipat gandakan lebih daripada yang biasa. Jamak bentuknya. Antum nggak percaya silakan. Apalagi kalau antum tambah dengan takwa. Ya. Kalau iman itu keyakinan, kalau takwa sudah amalan, ibadah. Ya. Misal, kalimat takwa di Quran disebutkan sebanyak 115 kali. Di antara bentuknya ibadah ritual. Salat kan, infak, puasa, itu bagian dari takwa. Kalimat takwa pertama di Quran surah kedua ayat ke-2 sampai dengan ayat ke-4. Posisi paling kiri di atas sampai ke tengah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, sekarang saya keluarkan teorinya. Kalau antum bekerja dengan iman, ikuti aturan Allah, plus tingkatkan takwa. Jadi sholat nggak ditinggalkan, baca Quran dilakukan, kan? Infak dikerjakan, zakat nggak ditunda. Demi Allah saya katakan, ini bahasa Quran. Di Quran surah ke-7 ayat 96. Ya, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, plus takwa. Kalau ada satu penduduk negeri, bukan cuma satu orang. Ya, satu penduduk negeri. Antum di sini kumpul ya, teman-teman pengusaha kumpul misalnya. Dan tilawah ayat ini. Terus kompak, yuk kita ikuti aturan Allah. Sekarang kita praktekkan, kita jauhi yang Allah nggak suka, kita praktekkan ini. Terus saat bersamaan, Anda pun kompak. Wattaqau, tingkatkan takwa. Begitu panggilan sholat, Anda dulu inisiasi dengan teman-teman. Ayo ke masjid, kan? Begitu Senin Kamis, Anda coba puasa.
Begitu orang lain ada waktu luang baca Al-Quran, Anda baca Al-Quran. Masya Allah. Apa yang terjadi? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan turunkan semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Kami buka tuh. Dia cukup dengan amin, harus diikuti dulu ya. Baik. Baik, jadi ketika itu turun ayatnya, Nabi langsung Pak, Bu ya. Beliau langsung kumpulkan para sahabat pengusaha, diberikan manhaj ini, diajarkan oleh Nabi. Anda tahu apa yang terjadi? Semua pengusaha di zaman Nabi itu sukses melampaui masanya. Saya katakan melampaui masanya, sampai hari ini pun asetnya masih ada. Sampai hari ini. Ya. Dan dahsyatnya luar biasa. Ada yang dari cuman pakaian, tiba-tiba dapat keuntungan luar biasa. Ya, Abdurrahman bin Auf, sahabat luar biasa. Hijrah ke Madinah. Modalnya cuman pakaian. Ya, karena hartanya dirampas. Begitu sampai di Madinah, beliau praktekkan manhaj Nabi, cuman dalam beberapa waktu sudah jadi orang paling kaya di Madinah, yang kapaknya terbuat dari emas. Pernah Madinah itu heboh ya, rame gitu kan. Ketika dicari, kata Sayyidah Aisyah, kenapa ini jadi rame? Keluar ternyata ada kafilah ya, barang dagangan Abdurrahman bin Auf yang di masa itu datang dengan 700 ekor unta penuh semua muatannya. Ada emas, ada berlian, dan macam-macam dan sebagainya. Tayyib. Itu luar biasa gitu kan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menikah dengan dua putri Nabi. Ya, orang sangat dekat dengan Nabi, menantu Nabi, sahabat Nabi, pemalu. Kata Nabi, malaikat Jibril juga kalau lihat Utsman ikutan malu. Ya, saking baiknya luar biasa. Tayyib, bagaimana cara beliau berusaha? Diikuti manhaj Nabi, dilepaskan dari yang dilarang. Kayanya luar biasa. Dalam keadaan demikian sampai hari ini asetnya masih ada. Ya, perhatikan, bukan cuma iman tapi takwa. Begitu ada, mohon maaf, ada satu sumur ya, dimonopoli oleh Yahudi, kata Utsman, saya beli sumurnya. Tadinya ngambil air bayar, kata Utsman, sekarang nggak usah bayar. Sekalian ada kebun kurma di sekitarnya, saya beli, kata Utsman, 10 hektar. Ya, Masya Allah, dibeli oleh beliau, kemudian disedekahkan untuk orang Islam, sampai kemudian jadi sistem, jadi Saudi sekarang, tempatnya masih ada. Terakhir kami kembali dari Madinah, akan dibuat tempat-tempat penginapan, ya, yang setiap di situ royaltinya datang, disimpan di bank Saudi, disedekahkan atas nama sahabat Utsman bin Affan, radhiyallahu taala anhu, sampai hari ini. Apa kebiasaan mereka? Termasuk tadi terpotong ya, Abdurrahman bin Auf ketika ramai tadi dengan 700 untanya, kata Sayyidah Aisyah, saya pernah mendengar kata Nabi, Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Ya. Maksudnya merangkak di sana lambat karena banyak yang di-scan-nya gitu kan? Bukan berarti merangkak begini, bukan. Ya, beliau langsung berpikir, jangan-jangan karena harta saya ini. Begitu datang 700 unta itu dengan dagangannya, kata beliau, saya sedekahkan semuanya untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Silakan untuk ahli Madinah, saya sedekahkan semuanya. Jadi perhatikan, mereka tidak mengejar harta dunia dengan omset yang berlimpah, tapi bagaimana caranya Allah ridha dengan itu? Bisa nggak Anda baru datang misalnya kan, 700 truk penuh muatan, emas, berlian, macam-macam dan sebagainya. Tiba-tiba begitu datang, hei, kamu scan-nya banyak nih, baiklah saya sedekahkan semuanya karena Allah dan Rasulnya. Bisa nggak? Itu nggak mudah gitu, mesti ada tarbiyah dulu. Ya, apa tarbiyahnya? Bagaimana cara Nabi mendidik mereka? Itu nggak mudah. Ada kompak dulu, pelan-pelan dulu. Sampai Imam An-Nawawi menyebutkan itu di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ada 2 cetakan dalam bahasa Arab yang ada di Indonesia. Pertama, terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warnanya merah marun, halaman 38, paragraf yang pertama, baris 1 sampai dengan 2, posisi paling kanan sebelah atas. Ada terbitan Darun Nafais, ya, halaman 47, kemudian paragraf yang ketiga, baris 1 sampai 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu kata Imam An-Nawawi, sahabat mulia ini, ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari punya toko depan Masjid Nabawi. Ya, beliau tadinya tokonya jauh. Kemudian berpikir, kalau saya jauh, sholatnya nggak bisa berjamaah nih. Saya harus bermohon kepada Allah supaya saya punya toko dekat Masjid Nabi. Jadi begitu saya selesai, ya ada panggilan sholat, saya bisa langsung ke masjid. Zikir di situ. Dan nggak susah gitu kan, dekat dengan tempat ibadah. Ini luar biasa teman-teman. Luar biasa, sampai sekarang kan antum lihat kan, depan Masjid Nabi banyak toko kan. Nah, itu inisiatornya siapa? Di antaranya Tamim Ad-Dari. Bagaimana mengajarkan pada teman-temannya, jangan sampai kesibukan mencari dunia kita menggagalkan kita untuk dekat dengan Allah. Ya. Kata Imam An-Nawawi, orang-orang mulia ini di balik kesibukannya, asetnya banyak, masih sempat menunaikan tahajud malamnya, bahkan di antara mereka sampai khatam Quran dalam tahajudnya. Lihat, sahabat Nabi, asetnya banyak, kayanya luar biasa, udah 15 abad masa asetnya masih ada, sangat pemalu, malaikat malu dengannya, menikah dengan 2 putri Nabi, masih menunaikan tahajud, sampai ada yang khatam Quran, iman dan takwa. Antum sahabat Nabi bukan, menikah juga enggak dengan 2 putri Nabi, masa jauh dari Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, asetnya, coba cek dengan Utsman sebanding atau enggak. Masya Allah, dipanggil sholat fardu aja masih jualan.
Dan hebatnya cita-cita pengen masuk surga tanpa hisab, surga Firdaus. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin agak kurang sehat. Baik. Barangkali butuh istirahat ya. Bismillah. Paham sampai sini? Baik. Termasuk ta'lim. Ta'lim ini nikmat. Ta'lim dan ta'allum. Antum belajar ini nikmat. Dan gak setiap orang mendapatkan teman-teman nikmat seperti ini. Apa antum kira mudah siang-siang datang mau belajar, kan? Dalam kondisi seperti ini, ada yang istirahat, ada yang beraktivitas, ada yang macam-macam. Ini gak mudah, ini nikmat. Tapi nikmat seperti apa yang diinginkan oleh Quran, itu yang harus kita cari. Jangan sampai semangat Anda untuk belajar menjadikan Anda salah keliru atau keliru dalam memilih. Salah dalam menyimpulkan, keliru dalam memilih. Karena terbentang banyak sekarang. Ya, nikmat-nikmat untuk pengajian itu, nikmat untuk mengikuti ta'lim. Tapi aturannya, ada aturan Quran. Bagaimana caranya kenikmatan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini an'amta. Ya. Maka dalam ta'lim pun diatur, ada aturan Quran surah ke-9 ayat 122 posisi paling kiri sebelah bawah. Ada aturan di Quran surah ke-58 ayat ke-11 posisi paling kanan sebelah bawah. Ada hadisnya di tafsir di Al-Bukhari nomor hadis 71 di Kitabul Ilmi posisi paling kiri sebelah atas. Ada lagi di Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Darda, yang ini dari Abu Hurairah, yang ini dari Abu Darda. Di buku saya yang di Al-Majmu' di halaman ke-17 ya, posisi paling kanan sebelah atas. Kalau nggak punya bukunya saya bacain aja ya. Bismillah. Mohon izin agak lebih detail supaya kita memahami ya, tidak sembarangan itu. Termasuk bukan hanya ta'lim kita, untuk anak-anak juga begitu. Anda ada anak-anak di rumah, kemana dia mesti sekolah? Lihat kalimatnya. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah. Quran surah 9 ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak semestinya semua orang-orang beriman itu sibuk berjuang semua. Konteks dulu berjihad dengan fisik ya. Konteks sekarang kesibukan-kesibukan yang dicari untuk kebutuhan-kebutuhan hidup. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din. Kalimatnya menggunakan kata fikih. Saya sudah 3 kali menerangkan di tempat ini. Ya, di ta'lim ini maksudnya, yang di masjid juga dengan di sini. Tafaqquh fid din, paham. Paham. Kemudian ad-din. Apa artinya ad-din? Halo, apa artinya ad-din? Gak usah ngarang ya. Pelajaran mengarang hanya ada di bahasa Indonesia. Kita sedang belajar tafsir sekarang ya. Lihat Quran. Ad-din itu nggak ada tafsiran lain kecuali Islam. Quran surah ketiga ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Dia al-Islam. Perhatikan. Quran surah ketiga ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas. Ketika Allah menyampaikan kalimat, orang-orang yang beriman itu dia selalu meluangkan waktunya diantaranya untuk mau belajar. Tapi tidak sekedar belajar, belajarnya menggunakan kata fikih, tafaqquh fid din, paham. Bukan cuma belajar, tapi ada pemahaman di sini. Dan disandingkan dengan kalimat ad-din, ay al-Islam, yaitu al-Islam. Jadi orang-orang yang belajar itu, kalau ingin baik belajarnya, pertama, yang prioritas adalah dia kenali dengan ketentuan dalam Islamnya dulu. Jadi kalau Anda ingin belajar, coba cari pelajaran-pelajaran yang mendekatkan kita dengan aturan Islam. Termasuk anak-anak. Kalau misalnya mau sekolah, cari sekolah Islam dulu. Di situ diajarkan bagaimana membangun hubungan baik dengan Allah, bangun hubungan baik dengan orang tuanya. Kalau dengan Allah sudah dekat, sudah baik, ya dunia akan diberikan, nggak akan lelah dia. Ya, jadi ini aturan pertama. Termasuk kalau ada aturan tentang makan, bagaimana makan yang benar sesuai dengan aturan Islam. Berjalan, ada aturan dalam Islam, itu ikut yang terbaik. Dan yang paling menarik, kalaupun nanti ada majlis ilmu mengajarkan tentang keislaman, majlis ta'lim ini, tapi tidak semuanya juga disebut baik oleh Quran. Yang terbaik yang memahamkan Anda tentang urusan Islam, sampai paham, bukan rame. Jadi kalau ada majlis ta'lim yang cuma mengajak kepada keramaian, cuma ramai saja, tidak mendekatkan Anda dengan pemahaman keislaman, itu yang bukan diinginkan oleh Al-Quran. Jelas? Makanya hasilnya apa kalau sudah seperti ini? Ya, outputnya orang yang belajar benar, paham tentang agamanya. Jadi kalau sholat bukan cuma sekedar sholat, tapi paham apa yang dilakukan dalam sholatnya. Bagaimana cara takbir yang benar, bagaimana cara ruku yang benar, bagaimana cara sujud yang benar. Kemudian yang paling menarik adalah ini. Orang yang sudah seperti ini, maka tandanya
disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 71 dari Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas di Kitabul Ilmi. Man yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Ini hasilnya. Yufaqihu fid din, maka dia akan dibimbing oleh Allah, diringankan langkahnya untuk mau belajar memahami ketentuan dalam ad-din, Islam, memahami sampai paham. Ya. Jadi, taklim yang baik itu yang bisa memahamkan Anda pada urusan agama dan outputnya merubah sikap dan sifat kita menjadi lebih baik. Coba cek, kalau Anda selama ini ikut taklim, mohon maaf, tapi belum bisa merubah sifat dan sikapnya lebih baik dalam pandangan Allah, berarti ada yang keliru dalam taklimnya. Ada yang tidak tepat di situ. Ya. Nah, apa ukuran kebaikannya? Ditafsir lagi nanti dalam Quran surah ke-58 ayat ke-11. Jadi enggak dalam ukuran kita. Kalau baik ukuran manusia kan bisa relatif. Baik menurut si fulan bisa beda menurut yang lain. Anda dipandang baik oleh orang Kelapa Gading, orang Bekasi belum tentu ketemu Anda. Kenal juga enggak, mimpi aja enggak pernah lihat itu kan? Tapi kalau Allah sudah katakan si fulan baik, yang lain akan mengatakan dia baik. Entah itu penduduk langit atau entah itu penghuni bumi. Baik, karena itulah kemudian Allah bikin aturan yang ketat tentang tanda kebaikan di Quran surah ke-58 ayat 11, ya. Lihat poinnya, saya sampai ke ujung ayatnya saja supaya lebih cepat ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ayat tentang majlis ta'lim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jika Anda menerima info ada majlis-majlis ilmu yang baik gitu kan? Kemudian ada tempatnya cukup penuh, Anda luaskan. Ya, silakan luaskan, enggak ada masalah. Luaskan itu bisa tempatnya, bisa keadaannya, bisa yang kegerahan nyari kipas angin macam-macam, atau bisa ada orang-orang yang misalnya mohon maaf belum dapat infonya Anda sebarkan lagi. Jadi sebalanya bisa Anda dapatkan. Ya. Nah, ini yang paling menarik. Kalimat luas ini disebut dengan majlis, sesuatu yang terangkat, disandingkan dengan kata iman plus ilmu. Perhatikan sini. Orang-orang yang belajarnya benar kata Quran, dia akan mencari majlis dari kata jalasa. Ya, artinya asalnya bukan tempat duduk ya. Jalasa itu tempat yang mengangkat dari posisi rendah ke posisi tinggi. Jadi kalau Anda di karpet, saya katakan fadhal idlis, artinya pindah ke kursi. Tapi kalau Anda sedang berdiri begini, Anda mau duduk, saya katakan dalam bahasa Arab fasih, tafadhal uq'ud. Qu'ud. Jadi saya pindah ke kursi dari berdiri jadi duduk. Karena itu di Quran orang sholat atau berzikir yang nggak bisa berdiri dia diminta duduk. Tapi bahasanya bukan menggunakan idlis, tapi qu'ud. Ya, Quran surah keempat ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Quran surah ketiga ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ya. Baik. Alhamdulillah. Saya di awal saya sampaikan saya sedang kurang sehat. Biasanya kalau sedang kurang sehat, nanti agak cepat dulu biar keringat keluar. Udah agak enak, kita lambatin lagi ya. Baik, alhamdulillah. Baik. Boleh saya ulangi? Baik. Alhamdulillah. Quran surah keempat ayat 103. Baik. Kalau saya terangkan cepat, itu tandanya itu cuma tambahan. Tapi kalau saya lambatkan itu pokok bahasannya. Jelas ya? Baik. Berarti yang tadi tambahan itu kan? Baik. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullaha, maka bergegaslah untuk zikir kepada Allah, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, ataupun duduk. Nah, duduk di situ menggunakan kata qu'ud, artinya dari pindah dari posisi tinggi ke rendah. Tempatnya disebut dengan maq'ad. Saya ulang, tempatnya disebut dengan maq'ad. Jamaknya maqa'id. Maq'ad, maqa'id. Jadi kalau antum umrah atau haji dan ada di sekitaran pelataran terminal, ya, di airport misalnya, ada kursi begini.
ada tulisan maq'ad misalnya. Ya, atau maqa'id. Itu artinya tempat-tempat istirahat, tempat duduk. Jadi Anda kalau lelah berdiri, silahkan duduk di sini. Tapi di Quran, tempat-tempat menuntut ilmu itu tidak disebut dengan maq'ad atau maqa'id. Menggunakan kata majlis dari kata jalasa, pindah dari posisi rendah ke tinggi. Ya, bahasa Arab yang disebut jalasa, tempatnya majlis, jamaknya majalis. Silahkan cek di Quran surah 58 ayat 11 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, bukan maq'id. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, jika diinfokan, dikatakan pada Anda, luaskan majlis-majlis. Kenapa disebutkan majlis dan diawali dengan kata iman, didempetkan di situ? Seakan-akan melukiskan pesan kepada kita, majlis ilmu yang baik, tempat belajar yang baik itu adalah tempat yang bisa mengangkat derajat Anda, khususnya iman Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum ingin datang ke tempat kajian disebut dengan majlis ilmu, bukan cuma menjadikan antum paham tentang ilmunya, tapi Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya meningkat. Makanya di ujung ayatnya, orang-orang yang datang ke majlis ilmu seperti ini itu dijamin oleh Allah. Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Maka Allah akan angkat derajat orang-orang yang semakin bertambah keimanannya. Jadi ketika Anda ikut ke majlis ilmu, cari tempat-tempat yang bisa mengangkat iman Anda, menjadikan Anda lebih dekat dengan Allah. Setelah itu ilmu mudah diberikan oleh Allah. Walladzina utul ilma darajat. Jadi ilmunya paham, kemudian imannya naik, ketika dipraktekkan dalam ibadah pun lebih khusyuk. Silakan Anda belajar tentang sholat misalnya kan? Ya, begitu Anda sholat, diajarkan ini caranya takbir, ini caranya ruku, begini caranya bermohon kepada Allah, bacaan ini yang dibaca. Setelah itu ketika Anda sholat, paham caranya, ya iman kemudian meningkat dan lebih dekat dengan Allah, itu yang diinginkan. Jadi kalau selama ini ada orang belajar di tempat belajar, ilmunya memang bertambah, tapi menjadikan dia terjauh dari Allah, bukan lebih dekat. Bahkan anehnya bisa mengatakan semua agama itu sama, gitu kan? Atau misalnya menyatakan hukum-hukum tidak terkait dengan hukum Allah, berarti ada yang salah di situ. Nah, jadi kalaupun ada orang yang belajar mendapatkan ilmu yang bertambah, itu belum tentu kenikmatan dari Allah. Ya, kalau dalam saat yang bersamaan tidak diikuti hukum-hukum Allah seperti yang telah kami terangkan di awal pembukaan kita. Jelas sampai sini? Baik. Nah, saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan. Ini belum selesai karena alaihimnya belum kita bahas nih. Ya, kalau cuman sampai sini, berarti maknanya seperti tadi. Tapi kalau kita gunakan ini, berarti yang dimaksud bukan kita. Ya, tapi ada orang lain. Baik, saya kembalikan ke awal bahasan kita. Kita tiap hari bermohon kepada Allah supaya minta kemudahan hidup. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikan solusi dalam kebaikan. Mudahkan hidup kami. Tapi tidak sekedar mudah karena orang dulu pun pernah diberikan itu. Kita menginginkan kemudahan itu mendatangkan kenikmatan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya diteruskan. Mohon izin saya pelankan bahasannya karena ini bagian penting dalam bahasan kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, mohon berikan segala kemudahan hidup itu yang melahirkan kenikmatan-kenikmatan seperti yang telah Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Jadi ada orang-orang sebelum kita, sebelum masa Nabi Muhammad SAW, yang pernah mendapatkan kemudahan hidup dari Allah, kan? Dan kemudahan itu juga didapatkan oleh mereka karena mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kalau antum misalnya jadi apapun Bu ya, Pak ya. Jadi orang tua yang mendapat kenikmatan dari Allah. Ya, jadi Anda bermohon supaya diberikan kepada Anda seperti orang-orang dulu memperolehnya. Ada Imran misalnya, sampai keluarganya disebutkan di Quran, padahal bukan nabi, bukan rasul. Ya kan? Kalau Anda pemberi nasihat bisa seperti Luqman misalnya. Ya, kalau Anda orang-orang yang berusaha bisa seperti orang-orang terbaik di masa lalu. Jadi, ayat ini ingin mengatakan bahwa dalam setiap kita mengharapkan kenikmatan Allah atau kemudahan dalam hidup, ya, kesimpulannya satu, dalam setiap kita mengharapkan kenikmatan atau kemudahan hidup, kita harus berusaha untuk meneladani, ya. Kita berusaha untuk meneladani generasi sebelum kita
yang telah mendapatinya lebih dulu. Jadi ketika Anda mengatakan, ya Allah, tolong berikan kenikmatan hidup kepada saya, ya seperti orang-orang dulu telah mendapatkannya. Coba Anda cek siapa mereka, teladani mereka, bagaimana cara meraihnya. Ya. Tapi sesuaikan dengan profesi Anda. Misal, kalau Anda pebisnis misalnya kan, pengusaha, Anda ingin mendapatkan nikmat usaha yang berkah di sini. Cari orang-orang dulu yang pernah mendapatkan itu. Ya. Kemudian Anda misalnya di rumah tangga gitu kan, di rumah tangga, cari lagi yang sesuai. Anda misalnya birokrat, diplomat, apapun Anda, ya, bahkan Anda pengajar, cari seperti orang dulu mendapatkannya. Itulah kemudian yang bisa kita contoh untuk bisa kita raih. Jelas di sini? Baik, ini gambaran pertama ya, isyarat dari Quran. Ya Allah, kami mohon berikan kemudahan hidup kepada kami yang mendatangkan kenikmatan seperti Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Maka Anda cek siapa mereka itu, bagaimana mendapatinya, seperti apa jalannya. Ini yang coba kita akan turunkan pada bagian sesi yang pertama ini. Baik. Nah, tafsir ayat ini ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Perhatikan rumusnya ya, karena semua ada di Quran. Nanti kalau antum mau dapatkan itu, antum buka lagi Qurannya, nanti saya turunkan ayatnya insyaallah. Ya. Saya mau kasih kisah dulu ya, sebentar. Ada sahabat Nabi namanya Thauban radhiyallahu taala anhu. Namanya Thauban, ya. Beliau ini orang saleh, Masya Allah, ahli ibadah, teman-teman, dan selalu lekat dengan masjid. Ya, jadi ini terkenal di antara sahabat Nabi yang ahli masjid, nggak mau berpisah dengan masjid. Bahkan punya posisi khusus, pojok kanan. Ya, pojok kanan itu posisi favorit beliau, yang sudah diketahui pasti setiap Nabi ke masjid beliau sudah ada di pojok kanan. Ya, karena bayangannya bukan ingin mojok, bayangannya saya akan lebih khusyuk di pojok kanan, karena tidak banyak terganggu dan tidak memungkinkan mengganggu orang. Samping kanannya kan cuma pelepah kurma tiang, samping kirinya satu orang, nengok ke belakang nggak mungkin, gitu kan? Jadi tidak banyak terganggu dan tidak banyak pengganggu orang. Maka beliau pilih di pojokan sebelah kanannya. Yang paling menarik, sahabat mulia ini ya rajin ke masjid, ya i'tikaf di sana, beribadah dan diketahui oleh Nabi dengan sifat yang tadi saya sebutkan. Tapi nampaknya kok tidak berimbang dengan keadaan fisiknya. Ya, orangnya kok kelihatan kurus, gitu kan? Seperti orang jarang makan dan sebagainya. Sampai kemudian Nabi bertanya kepada sahabat mulia ini, "Kenapa kamu begini?" Ya. Kata Thauban radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, saya bukan tidak mendapatkan makanan. Artinya makanan ada di saya, di rumah ada. Kemudian saya juga bukan gak mampu berjihad. Jadi jangan dilihat kalau kurus begini, kalau disebutkan jihad fisabilillah nggak bisa berangkat. Saya akan jadi orang terdepan di dalamnya. Ya. Dan saya juga bukan orang yang sakit, ya. Maksudnya dalam keadaan kurus gini jangan dipandang misalnya lemah seperti orang sakit. Tidak. Tapi ini yang paling indah. Kata beliau, "Ya Rasulullah, saya ini seperti ini. Sulit makan, sulit minum, bukan berarti nggak ada makanan. Tapi ketika siang datang, saya selalu memikirkan Anda. Kira-kira malam ketemu lagi nggak dengan Anda? Ketika saya malam, saya pikirkan lagi Anda. Ya, kira-kira bertemu lagi nggak dengan Anda? Dan yang paling membuat saya sulit menyentuh makanan adalah, kalau di dunia, saya masih bisa lihat Anda ya Rasulullah. Tapi kalau kita berpisah, entah Anda duluan meninggal atau saya duluan yang meninggal, di surga kita ketemu lagi nggak katanya? Anda bisa bayangkan tiap hari bertemu Nabi menghadirkan kenikmatan luar biasa, nggak mau pisah dengan Nabi. Ya, sementara itu beliau katakan, saya nggak tahu, saya berpisah nggak? Ya, saya bertemu nggak dengan Anda? Ya, karena Rasul kan Anda Nabi katanya. Ya, Masya Allah, baginda itu Rasul, Nabi, sedangkan saya orang biasa seperti ini. Saya khawatir ketika di akhirat Allah tempatkan Anda di tempat tertinggi, sedangkan saya ini siapa? Ya, kita bisa berbeda, kita bisa berpisah. Sedangkan dunia sifatnya sementara, jadi kalau nggak ketemu, misalnya kan besok bisa nyari. Tapi kalau akhirat kan abadi sifatnya. Kalau nggak ketemu, nggak akan ketemu untuk selamanya. Kalau bertemu, bertemu dengan selamanya. Itu yang membuat saya sampai hari ini sulit makan, sulit minum karena memikirkan kira-kira di akhirat kita ketemu lagi atau tidak. Itu luar biasa. Apa yang terjadi ketika bertanya seperti itu? Turunlah kemudian firman Allah, Quran surah yang keempat ayat 69 itu. Quran surah keempat ayat 69. Lihat kalimatnya. Ini poin yang pasti Anda pegang ya, dan kalimat yang an'amta alaihim itu. Ya, lihat kalimatnya. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika
ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Perhatikan, Anda baca tiap hari kan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dijawab di ayat ini, siapa mereka ya Allah yang 'alaihim ini? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Taknya, fokus. Tak ini kata ganti. Di ayat di An-Nisa ini dikembalikan kata gantinya kepada pemiliknya, Allah. Allah. Nah, sekarang lihat aturannya. Wa may yuti'illaha, man, dan siapapun, man itu ya ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah, huruf yang menunjuk pada subjek, ya orang ya, yang tanpa batas. Bisa laki-laki atau perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya atau yang merasa miskin, siapapun mereka. Kata Allah, siapapun, saya enggak peduli. Yuti'illaha war rasulah, yang mau menaati Allah, taat pada Allah. Ini war rasulah, dan taat kepada Rasul. Ya. Jadi menaati Allah dengan cara mengikuti Rasul. Ya. Siapa yang mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu tidak hanya di dunia, di akhirat akan kami tempatkan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Thauban minta bersama Rasulullah, jawaban Qur'annya bukan cuma Rasulullah SAW. Ya, lihat kalimatnya, minan nabiyyina, termasuk dari semua para nabi. Jadi ada surga yang disiapkan oleh Allah, yang surganya itu, Masya Allah, levelnya bersamaan dengan semua nabi. Ya, dengan para nabi. Lihat, minnya di situ bukan min tab'id, bukan min sebagian, tapi menunjuk kepada min istighraq. Ya, umum, luas. Jadi ada orang-orang yang ketika masuk ke dalam surga, Masya Allah, kelasnya level pertama bersama para nabi. Masya Allah. Ya. Jadi kalau Anda nanti masuk surga, insya Allah ditanya, kamu ketemu dengan siapa? Ada teman saya nih yang ini nih. Jumpa kita di surga, alhamdulillah. Yang ini enggak. Tetangga kamu siapa? Masya Allah, Nabi Ibrahim. Antum siapa tetangganya? Masya Allah, Nabi Isa. Depan saya, Nabi Muhammad SAW. Ini poinnya. Ya. Ada lagi, was-siddiqina, dengan orang-orang jujur. Was-syuhada, dengan para syuhada, karena syuhada levelnya tertinggi dengan para nabi. Was-salihin, dan dengan orang-orang saleh. Ada 4 golongan di sini, para nabi, as-siddiqin, ya, syuhada, as-salihin, orang-orang saleh. Masya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Taib. Jadi kalau antum pengen punya cita-cita itu, ya pilihlah salah satu di antara ini. Antum pengen jadi apa? Jadi nabi nggak mungkin, jadi sedekah bisa terbuka, jadi syuhada masih mungkin, jadi salihin itu sangat terbuka kesempatannya. Nah teman-teman sekalian, cara untuk mendapati ya itu tadi, maaf, yuti'illaha wa rasul, ikuti Allah dan Rasul. Ya, ikuti Allah dan Rasul. Baik, pelan-pelan sebentar ya. Ketika turun ayat ini, thauban bahagianya luar biasa. Ditingkatkan lagi amalannya, tingkatkan lagi. Jadi bukan cuma menaati Allah, tapi menaati Rasul. Begitu Rasul katakan ini, beliau kerjakan. Ada misalnya bangun dari tidur, orang sampaikan ini, Nabi sampaikan ini, yang Nabi beliau ikuti. Makannya, minumnya, segalanya. Yang paling menarik, meningkat lagi ke masjidnya. Sampai satu ketika, mohon maaf, sampai satu ketika, kemudian Nabi datang ke masjid, di pojok kanan kosong. Ya, tidak ditemukan. Itu sholat subuh posisinya sampai ditunggu oleh Nabi. Kemana Thauban? Tidak ada yang tahu. Ditunggu beberapa saat, ya qadar Allah semakin bergerak waktunya, diputuskan untuk menunaikan sholat. Ketika selesai menunaikan sholat, antum tahu apa yang terjadi? Dengan para sahabatnya, ya disepakati untuk menengok Thauban, dicari di mana rumahnya. Ternyata jarak masjid ke rumahnya itu 3 jam perjalanan. Ya kalau diukur ke kita. Anda bisa nggak terbayang, ada orang pengen mencari surga, ingin sesurga dengan Nabi SAW, tidak mau dipisahkan, sampai tahan makan, tahan minum, dan jalan ke masjid selama 3 jam. Dengan fasilitas yang tidak seperti sekarang. Sepeda pun nggak ada, motor nggak ada. Jadi bisa nggak Anda bayangkan, orang-orang yang dekat dengan surga, surganya selevel dengan Nabi, ya sahabat Nabi, masih mau ke masjid, jalan kaki 3 jam. Jadi Anda yang bukan sahabat Nabi, surga belum jelas gitu kan, pengen selevel surga dengan Nabi, udah dikasih masjidnya dekat dengan rumah, belum mau berangkat juga. Ya mobil ada, sepeda ada, motor ada, apalagi yang belum ada untuk Anda? Ya, Anda perlu dikasih apa lagi? Apa perlu dibangun jembatan sampai ke rumah gitu kan? Nah, jadi ini beberapa poin yang coba kita hadirkan. Setelah sampai di rumahnya, ternyata qadar Allah, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah meninggal dunia.
dikabarkan oleh istrinya, ya, inna zauji qad mat, ya, suamiku telah meninggal dunia. Kata Nabi, adakah sesuatu yang terjadi sebelum itu? Kata istrinya, tidak ya Rasulullah, kecuali dia, ya, menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak saya pahami. Kata Nabi, apa itu? Disebutkan oleh beliau itu, ya Allah, ketika dia sakaratnya itu, ya Rab, ya Rab, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi, katanya. Ya Rab, kenapa bukan yang baru, kata Thauban ini. Ya, awas hati-hati ya, karena di akhir kehidupan ini, sebelum kita meninggal dunia, ya, riwayat-riwayat menyampaikan pada kita bahwa amalan kita akan sekilas ditampakkan, kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya kalau Anda terbiasa dengan baik, maka akan nyaman, tenang. Panggilannya juga enak. Begitu mau meninggal, karena keadaan Anda tenang, lihat amalan ke masjid, ketemu orang-orang baik, kata-kata baik. Karena itu ketika meninggalnya pun baik. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, karena memang tenang. Nggak repot ya. Tapi kalau amalannya misalnya, maaf ya, ya banyak amal salahnya, kata-katanya kotor, hubungannya buruk, maka panggilannya agak sedikit menegangkan. Ya, sambil dipukulin malaikat. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat 50. Ya. Nah, Quran surah 89 ayat 27 sampai ayat 30. Surahnya namanya surah Al-Fajr, Bu. Ya, surah 89, 90 kurang